Saudara, suara kalian tidak seperti anak muda. Sekali lagi, shalom. Jauh lebih baik. Oke. Saudara, hari ini judulnya adalah Inside Out. Saudara, mungkin kalian ada yang pernah di sini lihat filmnya mungkin? Angkat tangan yang sudah lihat filmnya. Oh, tidak banyak yang melihat filmnya. Cuma 1, 2 di belakang, 3 yang lain belum pernah. Oke. Saudara, kalau saudara punya waktu, tontonlah film itu. Saudara. Karena itu menunjukkan ada pesan di balik dari film itu yang menurut saya sangat luar biasa dan menjadi pelajaran buat kita semua. Saudara, tapi hari ini izinkan saya membacakan akan kisah di Alkitab. Mari buka sama-sama Kejadian 32 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Kejadian 32 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Kejadian 32 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Ini cerita tentang seseorang yang bernama Yakub. Kejadian 32 membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara, apakah sampai di belakang terdengar suara saya? Oke, bagus. Saya mengucap syukur saya punya suara yang cukup keras, jadi tidak ada mic pun juga tidak masalah. Tapi hari ini saya mau pastikan setiap saudara tetap mendapatkan firman Tuhan. Karena jika saudara bisa mendapatkan akan pesan ini akan mengubah hidup saudara. Kenapa saya bisa tahu? Karena firman ini mengubah hidup saya dengan luar biasa. Kalau saudara perhatikan, ketika hari itu Yakub ketakutan. Saudara, dia itu bersembunyi bukan karena dia ingin lari. Yakub bersembunyi karena dia takut kejaran dari Esau. Dan hari itu Esau sedang akan menjumpai Yakub karena Esau ingin membunuh Yakub. Dan hari itu dalam ketakutan Yakub dia datang kepada Tuhan. Dia berharap, Tuhan, ubah kondisiku. Buat gimana caranya Esau tidak jadi datang menjumpai Yakub. Buat gimana caranya Tuhan merubah kondisi. Saudara, dan hari itu yang Yakub lakukan adalah dia bergulat dengan Tuhannya. Dia bergulat, dia berharap Tuhan akan mengubah kondisinya. Di hari itu kalau saudara perhatikan, Tuhan tidak ubah kondisi Yakub. Apa yang Tuhan ubah? Tuhan ubah nama Yakub. Alkitab berkata, mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub, tapi hari itu namamu akan berubah menjadi Israel. Tuhan tidak ubah kondisi Yakub. Tuhan tidak ubah. Tapi yang dia ubah justru nama Yakub. Saudara, dan seringkali kita berpikir kenapa? Dari sudut pandang kacamata kita berpikir Tuhan ini jahat. Saya ini mintanya Tuhan ubah kondisi saya. Tapi yang Tuhan ubah yang lain, yang kayaknya nggak penting banget nama itu diubah. Mungkin hari itu Yakub bisa berkata, ini nggak penting banget loh, namaku diubah. Mau namaku diubah kayak apapun, Esau datang, aku mati. Tapi hari itu Tuhan hanya mengubah nama Yakub. Saudara,
Tuhan bukan Tuhan yang memanjakan kita. Jangan pernah berharap Tuhan akan merubah, Tuhan akan mentaati apapun yang kita mau. Karena ketika kita mulai menuntut Tuhan, siapa Tuhannya? Kita atau Dia? Karena seringkali kita menjadi orang yang sangat tidak tahu diri, menyuruh-nyuruh Tuhan melakukan apa persis seperti yang kita mau. Kita suruh-suruh Dia melakukan di waktu yang kita mau. Tapi pada kenyataannya, Tuhan bukanlah Tuhan yang memanjakan kita. Sudah tahu kenapa? Because He train us to be a champion. Dia mau didik kita untuk menjadi seorang yang lebih dari pemenang. And a true champion will never ask others to win his game. Pemenang yang sejati tidak akan pernah minta orang lain untuk memenangkan pertandingannya. Tapi dia akan memenangkan pertandingannya. Tapi yang membedakan antara kita dengan Tuhan, dengan orang lain yang tidak bertuhan, adalah ketika kita bertanding, kita punya seorang pelatih yang ada selalu di samping saudara dan saya. Mau saudara jatuh, mau saudara mau menyeret kakimu, dia tetap ada di samping saudara. Sekalipun saudara tidak setia, dia Tuhan yang tetap setia. Saudara, sekali lagi yang Tuhan perbaiki sebelum kondisi kita adalah diri saudara dan saya. Semua dimulai dari dalam. Iblis merusak yang di dalam kita dengan kondisi luar kita. Tapi Tuhan untuk mengubah kondisi kita, Dia ubah yang apa dulu? Yang di dalam. Itulah kenapa Dia Tuhan yang bergerak inside out. Tapi iblis dan dunia ingin menghancurkan yang di dalam dengan kondisi sekitarmu. Dan mungkin saudara berpikir bahwa jika kita lahir di keluarga yang lebih baik, mungkin hari ini aku akan jadi pribadi yang lebih baik. Jika aku tidak dilahirkan miskin, mungkin hidupku, karakterku lebih baik. Mungkin jika aku tidak dilahirkan di keluarga yang punya lingkungan yang buruk, mungkin hari ini aku jadi pribadi yang lebih baik. Saudara, pada kenyataannya kita tidak pernah bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih di lingkungan mana kita dibesarkan. Tapi saudara, Tuhan taruh kita di situ, dimanapun saudara berada, untuk sebuah tujuan. Saudara tidak bisa temukan kebahagiaan di keluargamu, jadilah kebahagiaan untuk keluargamu. Saudara tidak bisa temukan pengharapan di keluargamu, temukan pengharapanmu di Yesus dan kembali ke keluargamu dan bawa mereka kepada kepengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Saudara jangan manja, dia jangan berpikir Tuhan akan, oh nak kamu kasihan ya, ya udah aku rubah ya, mama papamu aku impor dari Amerika, yang ini aku ganti. Gak gitu, gak gitu mainnya Tuhan. Tapi saudara, jika saudara mau lingkunganmu berubah, mulai dari dirimu. Mulai dari dirimu. Ada banyak orang yang seringkali berkata, bahkan banyak quotes hari ini kalau saudara temukan, if you want to change the world, kalau engkau ingin ubah dunia, mulai dari mana? Dari saudara. Engkau mau kondisimu berubah, dimulai dari mana? Dari saudara. Engkau minta Tuhan ubah kondisimu, Dia akan ubah yang paling pertama. Dia ubah hatimu dan Dia ubah hati saya. Dan ketika Dia ubah hati saya, Dia ubah kondisi yang di dalam kita. Ini yang akan terjadi. Buka sama-sama Lukas 6 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-46. Lukas 6 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-46. Inilah hasil dan kenapa Tuhan perlu untuk mengubah inside out. Kenapa? Oh sorry, sampai 45 aja, 43 sampai 45. Lukas 6 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik,
Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dalam terjemahan The Passion dikatakan, every tree will be revealed by the quality of fruit that it produce. Setiap pohon itu akan kelihatan kualitasnya dari apa? Buah yang dihasilkan. Figs or grapes will never be picked off thorn trees. People are known in the same way. Manusia dikenal dengan cara yang sama. Kalau saudara mau tahu kualitas dari orang itu, terutama mungkin anak muda kayak lagi cari jodoh, dan kayak mau tahu kualitas pasanganmu, engkau yang harus lihat bukan luar penampilannya. Yang harus kualitas dari apa? Buah yang dia hasilkan. Percuma cakep atau ganteng atau manis, tapi kalau tidak ada buahnya, hidupnya tidak pernah jadi berkat buat orang, hidupnya tidak pernah memberkati orang, saudara, itu percuma. Kualitasnya kurang baik. Dan Alkitab berkata, out of the virtue stored in their heart, good and upright people will produce good fruit. Dan semua kebaikan, kebajikan yang tersimpan di dalam hatinya, maka orang itu akan mengeluarkan buah yang baik. But out of the evil hidden in their hearts, tapi ketika ada kejahatan yang tersembunyi, bukan yang kelihatan, yang tersembunyi. Saudara, itu seperti hidup orang, ada orang yang punya dosa, dosanya kelihatan. Tapi ada banyak orang yang punya dosa, dosanya tidak kelihatan, tapi sama-sama dosa. Dan Alkitab berkata, out of the evil hidden in their heart, semua kejahatan yang tersimpan di hatinya, evil ones will produce what is evil. Yang jahat akan menghasilkan yang jahat. For the overflow of what has been stored in your heart will be seen by your fruits and will be heard in your words. Semua yang mengalir hatimu itu akan terlihat dari buah dan akan terdengar dari perkataanmu. Itulah kenapa setiap kali saya berjumpa dengan orang-orang yang perkataannya kotor, yang belum tentu yang perlu diubah itu bukan mulutnya, tapi sini aja. Jadi kalau saudara mau kondisimu berubah, yang perlu berubah mana dulu? Dalam ini. Karena yang mengalir keluar itu akan menentukan kualitas dalam hidup setiap kita. Mau hidupmu berubah, mau kondisimu berubah, mau masalahmu selesai, mau sekitarmu berubah, start with you. Harus dimulai dari engkau. Dan mungkin hari ini kan akan berkata, caranya bagaimana? Bagaimana caranya untuk kita memberesi yang di dalam ini? Saya punya rubik di sini. Kalau saudara mungkin lihat di Instagram saya pernah lakukan, dan ketika tadi saya berdoa, Tuhan suruh pakai ilustrasi yang sama. Ini seperti hidup kita yang mungkin waktu lahir kita hidup baik-baik aja ya. Waktu bayi kan tidak ada dosa, tidak ada masalah, tidak ada tekanan. Hidup kita sempurna. Kadang kalau saya lihat keponakan saya, Duna, hidupmu enak ya. Tidur juga dengan tenang, gak ada pikiran, makan tinggal makan, mainan tidur, bangun makan, mainan tidur aja seharian. Gak ada beban lah. Ngeliatin nih 3 anak tidur dalam hadirat Tuhan, 1 anak tidur. Gak ada beban, gak ada beban. Enak, bisa tidur, coba tuh. Dia duduk paling depan, speaker di depannya persis, dan dia bisa tidur dalam hadirat Tuhan. Hebat, artinya suara saya begitu menenangkan sampai bisa tidur anaknya. Biarin, jangan diganggu, biarin dia capek. Tidur nyenyak, tenang, no worry, everything is okay, semuanya baik, sempurna. Siapa yang nggak mau punya hidup kayak gitu kan?
Tapi semakin kita besar, semakin kita mulai kenal dunia persilatan dan begitu kejamnya dunia ini. Kita mulai ngerti masalah keluarga, kita mulai ngerti alami masalah sekolah. Kita tahu kondisi ekonomi keluarga kita nggak baik. Kita mulai tahu banyak hal dan lama-lama hidup kita seakan-akan begitu teracak. Begitu teracak. Yang kuning di mana, yang hijau di mana, putih di mana. Yang dulunya semuanya kayaknya oke, sempurna, tiba-tiba teracak. Tiba-tiba teracak. Dan kalau saudara mau untuk hidupmu kembali lagi sempurna, bukan sempurna seperti yang kita mau, sempurna di mata Tuhan. Hidup kita, karena saudara, tempat terbaik yang kita bisa ada adalah tempat di tengah-tengah dari kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau hari ini kau tidak tahu apa yang panggilanmu, engkau kan bingung. Kau tidak tahu tujuan hidupmu apa. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan di dalam dunia ini. Kau tidak tahu apa yang harus kamu lakukan di masa-masa waktu kamu masih hidup. Dan tempat terbaik adalah mengerti hati Tuhan dan engkau jalan di tengah-tengah dari kehendak Tuhan. Tapi seringkali hidup kita acak, kita bingung. Kondisi kita rumit, kita pusing, kita marah, kita kecewa, kita iri. Kita merasa kok Tuhan tidak tolong. Kita merasa kok begini Tuhan, kok begitu Tuhan. Dan hidup kita seperti Rubik ini yang ke atas. Tapi kalau saudara ingin hidupmu kembali, sama seperti kalau hari ini saudara punya HP Samsung. Kalau HP Samsungmu rusak, engkau akan pergi kemana? Ke apotek? Atau ke rumah sakit? Nggak ada. Ke tempat perbaikan handphonenya aja. Kalau ada spare part apapun di handphone Samsungmu yang rusak dan perlu diganti, saudara pergi ke toko mana? iPhone. Kemana? Samsung. Saudara perlu kameranya Oppo, misalnya kameranya coplok. Dan saudara perlu kamera baru. Apakah saudara pergi ke Samsung? Ya enggak. Saudara akan pergi ke Oppo. Mobil saudara hari ini rusak. Dan mobil saudara Toyota, apakah saudara akan pergi ke Daihatsu atau pergi ke tempat yang lain atau ke Mercedes mungkin? Enggak. Saudara akan kembali ke tempat yang menciptakan, ya kan? Kalau hari ini hidupmu berantakan dan kau berkata Tuhan aku perlu kondisiku, situasiku berubah. Tapi dari tadi itu yang di depan bilang, kau gak akan ubah kondisiku sebelum kau ubah hatiku. Bagaimana caranya aku bisa mengubah hatiku? Kembalilah kepada penciptamu. Kalau saudara mau coba, boleh coba si dokter yang katanya antigen orang sampai 60 orang. Coba. Dokter mana sih? Mari kita coba pergi ke dokter. Kita pergi ke orang pintar. Coba diselesaikan si. Dikembalikan secoba mungkin, diusahakan bagaimana caranya kuning ketemu kuning, merah ketemu merah, putih ketemu putih, komplit. Kita tanya ke orang pinter yang nyogok 60 antigen orang, nggak tahu berapa hidung yang disogok, berapa mekrok itu hidung. Kita tanya ke orang pinter. Saya cari ke hamba Tuhan. Saya percaya, saya pergi ke hamba Tuhan A, jawabannya A. Saya pergi ke B, jawabannya B. Kau pulang pusing. Ya. Aku coba cari. Mungkin di buku biologi ada gak caranya untuk membenarkan hati saya? Saya mungkin cari. Saya datang ke orang pintar mungkin. Atau saya pergi ke psikolog. Bantu aku, tapi kenyataannya belum tentu semuanya bisa. Sudah kasih ke orang yang salah, seperti Sisi hari ini. Oh dia pun bingung. Dia bukan yang menciptakan Rubik. Dia gak tahu apapun tentang Rubik. Bahwa Rubik semua itu rumus. Gak bisa pakai logika. Dibayangkan Sisi akan pakai logikanya sampai kebaktian kita selesai. Dan apakah ini selesai? Tidak akan. Saya yakinkan itu. Tapi kalau saudara berikan hidupmu ke tangan orang yang benar, apakah Sisi sudah menyerah? Oh sudah menyerah, puji Tuhan. Oke. Boleh minta tolong stand mic-nya, thank you. Saya mungkin bukan pencipta Rubik, tapi saya tahu rumus dari Rubik ini.
Dan ketika kita kasih ke orang yang salah, oke. Tes. Ketika saudara kasih hidupmu ke yang salah, maka sejujurnya saudara hanya akan buang-buang waktu. Saudara akan buang-buang waktu. Karena saudara orang mau sepintar apapun, tapi kalau tidak tahu rumus dari Rubik ini, tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Saudara coba saudara cari ke orang pintar manapun. Tapi kalau saudara menjumpai orang yang tidak tahu rumus akan hidup kita, sejujurnya hidup kita tidak akan pernah bisa beres. Saudara mau datang ke hamba Tuhan siapapun, dan saudara berharap hamba Tuhan itu akan menyelesaikan masalahmu, mungkin sementara, tapi tidak akan selalu. Saudara mau datang ke orang hebat siapapun, tapi jika mereka tidak pernah tahu rumus hidup kita, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah jadi, tidak akan pernah kita kembali seperti semula. Maksudnya apa sah? Kita tidak akan kembali lagi seperti dulu waktu kita kecil. Kita bisa sukacita tanpa perlu memikirkan akan masa depan. Kita tidak perlu lagi seperti orang dewasa yang terus ketakutan, panik. Karena hidupmu ketika engkau ada di tangan orang yang benar, orang tahu rumus hidupmu, engkau akan kembali lagi sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Tapi pada kenyataannya berapa banyak orang berikan kepada orang yang salah. Engkau kasih hidupmu ke pacarmu, engkau kasih hidupmu ke orang di sekitarmu. Saudara, mereka tidak tahu rumus hidupmu. Tapi yang tahu rumus hidup saudara dan saya itu cuma Tuhan. Topik ini tidak bisa diselesaikan dengan logika. Teman saya sudah coba pakai logika, orang sepintar Cik Sisi, dokter. Sekali lagi yang nyokok 60 orang. Antigen 60 orang dalam satu hari. Pasiennya puluhan setiap hari. Pakai logika kayak apapun. Sampai mungkin minggu depan saya kembali lagi ke sini, belum tentu selesai Rubiknya. Karena Rubik ini gak bisa pakai, ini semua rumus. Sudah sekali lagi, hidup kita yang tahu rumus kita siapa? Tuhan. Engkau mau hidupmu benar, engkau mau hidupmu diubahkan, engkau mau hatimu dipulihkan, datang kepada penciptamu. Jangan coba-coba kau datang kepada orang lain. Jangan sekali-kali kau berharap kepada hamba Tuhan maupun pemimpinmu bisa mengubah hidupmu. Mungkin mereka bisa menjadi alat, tapi sesungguhnya yang paling bisa merubah hidup kita dan membenahi hidup kita itu cuma Tuhan. Cuma Tuhan. Karena Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia yang menciptakan semuanya. Tapi bisakah hari ini saudara engkau berikan hidupmu kepada Tuhan? Jangan hanya berikan hidupmu di masa ini. Berikan kepada Tuhan masa lalumu. Berikan kepada Tuhan hari ini. Dan berikan kepada Tuhan masa depanmu. Dan ketika kau berikan kepada Tuhan seperti tadi Rubik yang bahkan sudah kacau sekalipun. Yang bahkan manusia sudah menyerah. Bahkan dirimu mungkin kau menyerah dengan dirimu sendiri. Tapi ketika kau kasih ke tangan orang yang benar, hidupmu akan dipulihkan. Dan ketika hidupmu, hatimu dipulihkan, kau akan lihat kondisimu akan diubahkan. Saudara, ketika papi saya dibawa pulang Tuhan, saya akan tutup dengan cerita ini. Ketika papi saya dibawa pulang Tuhan, jangan saudara pikir saya tidak minta pertolongan Tuhan. Di rumah sakit saya berlutut seperti orang gila. Di tempat emergency saya berlutut, saya teriak ke Tuhan. Saya bilang, tolong Tuhan. Engkau Tuhan ubah, Engkau bisa bangkitkan orang mati. Engkau bangkitkan Lazarus, Engkau bangkitkan semua orang yang mati di Alkitab. Engkau mampu lakukan. Dan hari itu saya berdoa, Tuhan bisakah Kau ubah, Kau bangkitkan papaku. Hari itu saya minta ke Tuhan, Tuhan ubah kondisiku.
Tapi hari itu kenyataannya Tuhan tidak merubah kondisi saya. Pada kenyataannya papi saya tetap meninggal. Saya tetap ditinggal sendirian. Saya tetap mengalami banyak badai dalam hidup saya. Saya tetap mengalami banyak pisau yang terbeler di sebanyak tubuh saya. Tapi hari itu saya mengucap syukur. Yang Tuhan ubah bukan kondisi saya. Yang Tuhan ubah adalah hati saya. Hari itu Tuhan jumpai saya, Tuhan pulihkan hati saya. Dan ketika selesai, apakah kondisi saya, apakah papa saya bangkit? Enggak. Sampai hari ini beliau tetap meninggal. Beliau tetap dalam kuburnya. Sekalipun saya selalu bermimpi beliau akan bangkit suatu saat nanti. Itu impian saya. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini papi saya tetap meninggal. Saya berkali-kali kembali ke kuburnya dan beliau masih ada di situ badannya. Rohnya saya percaya sudah bersama dengan Tuhan. Tapi ketika itu apa yang berubah? Hari itu yang berubah adalah sudut pandang saya. Melihat kondisi saya. Dulu saya lihat Tuhan jahat. Tuhan tega ya. Hari ini yang saya lihat Tuhan baik. Kok bisa? Karena saya tahu kalau papi saya sekarang masih hidup. Saya mungkin hari ini tidak akan berkhotbah di depan saudara. Saya akan masih jadi anak yang duduk diam di gereja, yang bantu youth. Tapi saya nggak akan pergi kemana-mana. Saya tidak akan muter ke seluruh Indonesia. Saya tidak akan muter ke bangsa-bangsa. Saya akan tetap jadi anak hamba Tuhan yang biasa. Dan hari ini kalau saudara lihat apakah kondisimu berubah? Cara pandang saya berubah. Saya lihat itu bukan yang tega. Tapi saya lihat itu adalah Tuhan yang mendidik saya untuk menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Sekali lagi saya mau bertanya kepada saudara. Saudara mau hidupnya saudara berubah? Saudara mau kondisimu berubah? Saudara mau sekitarmu berubah? Mari mulai dari yang dalam. Karena ketika yang di dalam ini berubah, engkau akan mulai melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Dan bahkan ketika kelihatannya Tuhan tidak menolong, kita akan tak berkata, Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Karena penyertaanmu sempurna dalam hidupku. Tutup Alkitabmu saja, bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Dan hari ini satu doa saya. Mari kita buka hati kita. Dan biarkan rohnya yang hidup itu masuk di tengah-tengah kita.
Suatu hari ada orang bernama Viktor Frankl. Dari masa kecil di hidupnya, dia adalah Holocaust survivor. Kalau saudara mungkin pernah mendengar kisahnya, bagaimana hari itu Nazi mengumpulkan semua orang Yahudi, dikumpulkan dalam concentration camp. Dan hari itu bangsa Yahudi dibunuh secara perlahan. Ada yang dimasukkan ke dalam gas chamber, dimasukkan ke sebuah satu ruangan. Mereka disuruh mandi, mereka dikatakan setelah kamu mandi, kamu akan dapatkan reward. Tapi pada kenyataannya setelah mereka mandi, mereka dimasukkan ke satu ruangan. Ruangan itu dikunci dan mereka digas, diberikan gas sampai mereka meninggal. Mereka dipaksa menggali kuburan mereka sendiri. Sudah mereka mengalami penyiksaan yang begitu luar biasa. Tapi hari itu muncul seorang yang bernama Viktor Frankl, di mana dia berbeda dari semua Holocaust survivor lainnya. Ketika yang lain mengalami kesehatan mental mereka terganggu, Viktor Frankl keluar dari concentration camp tanpa ada gangguan mental di hidupnya. Dan hari itu ketika orang bertanya, bagaimana mungkin engkau tidak punya trauma dalam hidupmu? Dan hari itu dia berkata, karena kebahagiaan yang aku punya itu bukan sebuah tujuan. Hari itu kondisinya begitu mengerikan. Tapi hari itu karena dia punya hati yang benar, dia mulai memandang dengan cara pandang yang benar. Dia berkata, aku ambil sedikit demi sedikit apa yang bisa membuat aku bahagia. Aku ambil sedikit demi sedikit, kejadian demi kejadian. Aku ambil apa yang bisa aku ucapkan syukur. Dan ketika aku ambil sedikit demi sedikit, hari demi hari aku tidak kehilangan sukacita di dalamku. Saudara, mungkin hari ini kondisimu mengerikan. Mungkin hari ini kondisi lingkungan keluargamu mengerikan. Tapi hari ini saya mau berdoa, mari punyai sudut pandang yang benar dan kondisi hati yang benar. Mari punyai respon yang benar. Dan biar hari ini Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Biar dia masuk di hati kita. Dan saudara akan lihat ketika hatimu berubah, kondisimu akan berubah. Ketika yang di dalammu berubah, maka buah yang kau lahirkan bukan buah kemarahan, iri hati, sakit hati. Bukan buah yang busuk, tapi yang kau lahirkan adalah buah yang manis. Dan kau akan lihat bagaimana hidupmu akan jadi berkat buat banyak orang. Kalau hari ini saudara berkata, Tuhan, hari ini aku sekali lagi mau buka hatiku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Dan hari ini hamba berdoa, Tuhan, biarkan Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Hari ini hamba tidak mengerti apa yang sedang mereka lalui, Tuhan. Tapi satu yang hamba percaya, Engkau Tuhan yang sanggup mengubah hati kami. Engkau Tuhan yang sanggup mengubah kondisi kami, Tuhan. Tapi hari ini sebelum Kau ubah kondisi kami, ubah di dalam kami, ya Tuhan. Biar apapun yang mengalir dari hati kami, biarkan itu menghasilkan buah yang manis dan bukan buah yang pahit. Maka hamba percaya, Tuhan, di saat itulah kondisi kami pun akan berubah. Amin. Dan hari ini meminta Tuhan, sentuh hidup mereka satu persatu, Tuhan. Sentuh hidup mereka satu persatu, ya Tuhan. Dari paling depan sampai yang paling belakang, sentuh hidup mereka. Dan biar malam hari ini Roh-Mu yang hidup itu masuk sekali lagi dalam hati setiap kami. Dan hamba percaya, Tuhan, hamba terlalu percaya Engkau akan memulihkan hati kami. Amin. Buang setiap kepahitan dan kemarahan dalam hidup kami. Tapi biar hari ini hati kami percaya kepadamu, ya Tuhan. Dan apapun kondisi kami, kami akan berkata Engkau Bapa yang baik. Apapun yang terjadi, kami akan berkata Engkau Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, buat kami bisa berkata Engkau Bapa yang setia dalam hidup setiap kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, dan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, jadi Bapa dalam hidup kami.
menjadi pelatih dalam hidup kami. Dan hamba percaya Tuhan, Kau akan bawa kami menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Dan hanya meminta Roh Kudus jangan berhenti bekerja dalam hidup kami. Hari demi hari, pulihkan hati kami. Hari demi hari, sentuh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati dan sudah diubahkan, sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom semuanya. Siapa di sini yang merasa terberkati hari ini? Ya, luar biasa sekali firman-Nya. Dan kami dari Youth Explosion Galilea mengucapkan banyak terima kasih buat Hadassah, buat Sasa, buat setiap firman-Nya yang sangat memberkati kita semua. Dan kemudian teman-teman, untuk ibadah berikutnya dari Youth Explosion Galilea ini akan diadakan pada tanggal 24 September 2021 di jam yang sama. Dan untuk pembicaranya kita belum tahu pasti, tapi nanti kita akan share, kita akan beritakan di Instagram dari Youth Explosion Galilea. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum follow Instagramnya, tolong di follow ya. Instagramnya apa? Oh ini, youthexplosion.galilea. Ya, tolong diambil waktunya, disempatkan buat di follow Instagram kita. Dan kalau misalnya ada di tempat ini juga yang ingin dan rindu buat melayani bersama-sama, boleh untuk menghubungi, untuk ini ada listnya. Jadi untuk tarian boleh menghubungi Berlian yang pegang kamera. Terus untuk pelayanan singer atau WL boleh menghubungi Matthew. Kemudian untuk yang rindu untuk melayani dalam bidang musik boleh menghubungi Dimas. Dan untuk multimedia menghubungi Ellen yang dari tadi mondar-mandir pegang kamera. Dan kita percaya bahwa kita di sini sama-sama yang kita rindu itu bukan kita ibadah bareng-bareng aja, tapi kita jadi terang bersama-sama buat kota Galilea. Karena ya kita percaya bahwa ya itu destiny kita untuk jadi terang buat Galilea dan buat Tegal. Saya rasa sekian pengumuman dari saya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Engkau Tuhan yang terus membuat ledakan di dalam hidup kami. Dan ledakan itu akan keluar memberkati sekitar kami. Memberkati dimanapun Kau kirim kami pergi. Dimanapun kami bekerja, kami sekolah, apapun yang kami kerjakan. Biar ledakan kasih setia Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Ledakan perubahan Tuhan yang di dalam hidup kami. Boleh mengubah sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Youth GRC, Engkau berkati setiap pengurus, setiap pelayan yang ada. Dan turunkan berkat-Mu Tuhan malam hari ini untuk semua kami. Dan biar benih firman-Mu ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi benih firman-Mu akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus setiap kami dengan darah-Mu. Dan biar setiap firman-Mu boleh tertancap dengan kuat di dalam batin kami. Terima kasih Tuhan, Engkau turunkan anugerah-Mu melimpah dan membungkus setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.